Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Nugroho SKR MSN, selaku Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Yang terhormat Bapak Waluyo SKR MSN, selaku Ketua Jurusan Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Dan yang terhormat Bapak Rusdiantoro SKR MSN, selaku Ketua Program Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta, serta yang kami hormati para mahasiswa, generasi muda milenial, pelaku seni, pemerhati seni, pencinta seni, dan para pemirsa yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan pentas Santiswaran 2021 persembahan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Seni Karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta yang berkolaborasi dengan kelompok Santiswara Larasmadya Wenengati. Sebelumnya, perkenalkan, saya Davida Dio Fernanda selaku pembawa acara pada sore hari ini yang akan memandu jalannya pentas Santiswara 2021. Adapun susunan acara pada sore hari ini: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Sambutan Ketua Panitia. 5. Sambutan Ketua Program Studi Seni Karawitan. 6. Sambutan Dekan Fakultas Seni Pertunjukan. 7. Penampilan Santiswaran oleh mahasiswa Program Studi Seni Karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta yang berkolaborasi dengan kelompok Santiswara Larasmadya Wenengati. 8. Talkshow Santiswaran. 9. Penutup. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para pemirsa di rumah, dimohon untuk berdiri.
Kepada para pemirsa dipersilakan duduk kembali. Melangkah pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yulianto. Kepada Yulianto dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Kepada Yulianto, kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa membawa manfaat
dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Panitia. Kepada Bramantio Arif Febrianto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik para pemirsa, Hima Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta, sebagai wadah pengembangan bakat dan minat mahasiswa khususnya dalam bidang seni karawitan. Ini merupakan usaha untuk mengenalkan seni karawitan, yang mana seni karawitan merupakan kesenian yang telah diakui oleh UNESCO. Ini merupakan suatu wadah untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang seni karawitan. Tentunya di tengah kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini, tidak mematahkan semangat kita untuk tetap berkesenian. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kita untuk tetap mengembangkan kebudayaan di tengah situasi pandemi. Salah satunya sebagai wujud untuk melawan atau tetap melestarikan kebudayaan di tengah kondisi pandemi ini, Himpunan Mahasiswa Seni Karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta ini mengadakan suatu kegiatan dengan tajuk Santiswaran 2021. Santiswaran secara bahasa, santi artinya doa dan sworo artinya adalah suara, yang mana santiswaran merupakan doa atau puji-pujian yang disuarakan. Santiswaran merupakan kebudayaan yang lahir dari masyarakat Jawa. Ini merupakan doa yang dilantunkan dengan cara puji-pujian atau disuarakan. Ini merupakan sarana pada waktu itu untuk berdoa dengan khidmat melalui suara-suara yang juga diiringi oleh instrumen atau beberapa instrumen gamelan dan juga terbang. Kegiatan ini merupakan sarana pendekatan mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, atau mahasiswa dengan kampus dan juga mahasiswa dengan masyarakat luas. Karena pada kesempatan kali ini kita dilaksanakan di luar kampus. Sesuai dengan kegiatan pada kesempatan kali ini, kita dilaksanakan pada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Ini merupakan kesesuaian antara kegiatan santiswaran yang dilaksanakan dengan nuansa religi, yaitu di bulan suci Ramadan. Tujuannya adalah untuk membuat karya yang fleksibel antara kebudayaan dan juga agama. Pada kesempatan kali ini, santiswaran dengan harapannya nanti akan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apa. Kami juga selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan juga pihak penyelenggara dari Institut Seni Indonesia Surakarta sendiri, dan juga pada kesempatan kali ini penabuh atau pelaku dalam kegiatan santiswaran ini yang dilakukan oleh mahasiswa seni karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta ini sendiri akan berkolaborasi dengan grup Santisworo Laras Madyo Weningati, dan juga pihak pendukung juga oleh Omah Lesung dari Kaplingan Jebres Surakarta, dan juga segenap panitia yang telah membantu dan juga gotong royong demi terlaksananya kegiatan pada kesempatan kali ini. Kami juga ucapkan terima kasih. Saya selaku ketua pelaksana pada kesempatan kali ini, apabila dalam melaksanakan kegiatan santiswaran ini terdapat kekurangan, saya pribadi mohon maaf, dan semoga kegiatan santiswaran ini dapat berkelanjutan dan juga memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Panitia Pentas Santiswaran 2021.
Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Program Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Kepada Bapak Rusdiantoro, Eskar MSN, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Rusdiantoro, Kaprodi Seni Karawitan, jurusan Karawitan FSP ISI Surakarta. Saya menyambut gembira kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa, dalam hal ini oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Seni Karawitan FSP ISI Surakarta untuk mendudah kembali harta budaya kita yang berupa santiswaran. Santiswaran pada dasarnya adalah sebuah ungkapan religiusitas orang-orang Jawa, terutama yang bergelut di bidang tembang-menembang. Pada waktu yang lalu, santiswaran hanya disebut sebagai sholawatan tarbangan, hanya sholawatan yang diiringi atau dibingkai dengan musik terbang Jawa, dan itu sudah berlangsung sejak awal abad ke-19 barangkali ya, karena informasi yang paling lama yang bisa saya baca adalah Serat Centini. Nah, inisiatif mahasiswa Prodi Seni Karawitan untuk kemudian mengangkat kembali sholawatan ini sangat saya apresiasi, lebih-lebih ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, di mana umat Islam sedang gentur-genturnya atau sedang suntuk-suntuknya untuk mengamalkan ibadah di bulan Ramadan, termasuk tiada henti-hentinya untuk mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu kepada berbagai pihak, terutama dalam hal ini adalah ISI Surakarta, Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta, dan Ketua Jurusan Karawitan yang berkenan untuk memberi fasilitas agar kegiatan mahasiswa Prodi Seni Karawitan itu dapat berlangsung dengan baik. Dan atas atensinya, saya selaku Kaprodi Seni Karawitan yang juga berperan sebagai salah satu pembina dari kegiatan kemahasiswaan di Prodi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan mahasiswa yang mengacarakan ini, juga apresiasi yang setinggi-tingginya atas upayanya untuk mengenal kembali tembang-tembang santiswaran ini yang pada waktu-waktu yang lalu hanya ditembangkan oleh orang-orang sepuh atau orang-orang pengerawit-pengerawit sepuh itu. Dan ini adalah sebuah upaya untuk barangkali menggugah kembali. Kalau tadi mendudah adalah untuk mencari harta-harta budaya kita yang tersimpan, yang sudah sekian lama tidak diperdengarkan lagi, mungkin hanya beberapa kelompok tertentu saja atau komunitas masyarakat tertentu saja yang mengumandangkan sholawat tarbangan ini atau santiswaran. Nah, jadi berdasarkan informasi yang saya peroleh, gending sholawatan tarbangan itu sudah dikenal pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono yang keempat. Artinya kalau beliau memerintah Surakarta pada tahun 1788 sampai tahun 1820, pada masa itu agaknya sholawatan tarbangan ini sudah hadir di tengah masyarakat.
baik dalam konteks sosial, misalnya dalam acara pernikahan misalnya, atau acara-acara yang lain. Nah, dalam kurun waktu yang panjang ini, dengung atau gema dari sholawat Jawi atau sholawat terbangan ini agaknya mulai surut karena banyak pilihan tanda kutip seni pertunjukan yang dapat diakses di segala waktu, di segala kesempatan, sementara gending-gending santiswaran atau sholawatan terbangan ini sangat jarang diproduksi, baik dalam rekaman audio maupun rekaman audiovisual. Dan ini adalah satu cara, satu upaya yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Seni Karawitan. Ini sekali lagi saya sangat apresiatif atas usaha ini. Seterusnya saya berharap bahwa kegiatan mahasiswa Hima Prodi Seni Karawitan itu tidak berhenti sampai di sini. Artinya boleh jadi mahasiswa nanti terinspirasi untuk membangun atau mengubah santiswaran dalam bentuknya yang barangkali lebih dekat dengan kemudahan usia teman-teman mahasiswa, sehingga santiswaran atau gending tarbangan itu bukan khusus untuk dikonsumsi oleh orang-orang tua, tapi juga anak-anak muda, syukur anak-anak remaja, karena sholawat itu seyogianya juga dilantunkan oleh semua kalangan umat Islam dari segala usia sebagai bentuk dari cinta kepada Rasulullah. Demikian saya kira apresiasi dan harapan saya sebagai kepala program studi sekaligus sebagai pribadi, karena saya juga pernah terlibat dalam upaya ini tapi berhenti hanya pada lingkungan yang terbatas. Nah, ini upaya untuk mengunggahnya dalam bentuk virtual ini kami sambut dengan gembira. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Rusdiantoro Eskar MSN, selaku Ketua Program Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Dan yang terakhir adalah sambutan oleh Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Kepada Bapak Dr. Sugeng Nugroho Eskar MSN, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama puji syukur pantas kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih dipertemukan secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada aral apapun. Pada sore hari ini, program studi seni karawitan, khususnya Himpunan Mahasiswa Prodi Seni Karawitan, akan mengadakan kegiatan pentas Santiswaran 2021. Santiswaran secara etimologi berasal dari kata santi dan swara. Santi artinya puji-pujian, sedangkan swara adalah suara, yaitu suara puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilantunkan dalam bentuk tembang. Santiswaran menurut dugaan dimungkinkan berasal dari zaman akhir Majapahit, masuknya agama Islam di Jawa, yaitu pada sekitar abad 15 sampai dengan 16.
Santiswaran lebih mengutamakan isi teks atau syair daripada lagunya, karena isi teks atau syairnya mengandung tuntunan, ajakan kepada manusia untuk berbuat kebajikan dan selalu mengingat Tuhannya. Adapun isi teks dari Santiswaran biasanya diambil dari serat Centini atau dari ulang reh. Oleh karena itu sangat tepat apabila Santiswaran ini dilaksanakan pada bulan Ramadan, di mana umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Sembari melaksanakan ibadah puasa, mereka melantunkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus berbuat kebajikan. Oleh karena itu kami atas nama Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta menyambut gembira dan mengapresiasi kepada Himpunan Mahasiswa Prodi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan yang pada sore hari ini mengadakan kegiatan pentas Santiswaran 2021. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pentas Santiswaran 2021 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta saya nyatakan dibuka. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr. Sugeng Nugroho SK MSN selaku Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Sampailah kita pada acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sajian pentas Santiswaran 2021 oleh mahasiswa Program Studi Seni Karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta yang berkolaborasi dengan kelompok Santiswara Laras Madya Weningati. Adapun susunan gending yang akan dibawakan yaitu 1. Gending Santiswara Kaum Dawuk Laras Pelok Padet Barang. 2. Bowo Sekar Tengahan Kenyo Kediri Laras Lendro Padet Songo Katampen Gending Santiswara Pakumpulan. 3. Gending Pakumpulan Santiswara Laras Lendro Padet Songo. 4. Bowo Sekar Dadap Mantep Lampah Telulas Pedotan 58 Dawah Gending Santiswara Kembang Kapas Laras Pelok Padet 6. 5. Bowo Sekar Mojopat Kinanti Jengkok Minto Jiwo Katampen Gending Laras Madya Dandang Gula Laras Pelok Padet 6. 6. Gending Bowo Sekar Tengahan Sri Martono Dawah Gending Mijil Laras Madya Laras Lendro Padet Songo. 7. Gending Santiswara Hoyun Laras Pelok Padet Barang. Baik, kepada pemirsa, selamat menyaksikan. Duh Gusti Pangeran kita, mugi-mugi patuko paring kabagyan dumateng panutan kita.
Sabto catur Dah kusuma Puspa Lulut Tulusawa Lasing dasih kalambak geng pandayatu neraping ranu apantansah kasang saya kung wulangun aduh babu sang leratno jiwa nengson bayam harta jenang sewa Jatmi Boyo titis ipon yahayoka nyokake
Dahat
kuntab kota maning katong denya krartar tengku daya gungenai tiasing dase tote loma lepteng kayun narendra marta tama bebi sri palku nati kelong praja mangko nata sera Prabu lagaring sraken yento sugeng tias yen katampen oma kaki padha dipun eling
Itu tadi sajian pentas Santiswaran 2021 oleh mahasiswa program studi Seni Karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta yang berkolaborasi dengan kelompok Santiswara Laras Madya Weningati. Selanjutnya akan kita ikuti talk show pentas Santiswaran 2021 yang akan dipandu langsung oleh Jayananta Eka Aditya dengan narasumber serta pembicara pada sore hari ini yaitu Bapak Waluyo Eskar MSN. Kepada Jayananta Eka Aditya kami persilakan. Terima kasih untuk para pembawa acara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur atas segala kehadirat karunia dan hidayahnya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan yang indah dan kesehatan yang berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita bersama-sama juga harus tetap semangat meskipun dalam keadaan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci dan penuh rahmat ini. Berikutnya, ucapan rasa hormat saya tujukan kepada Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta, Bapak Dr. Sugeng Nugroho Eskar MSN, yang terhormat Ketua Jurusan Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta, Bapak Waluyo Eskar MSN, yang saya hormati Ketua Program Studi Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta, Bapak Rusdiantoro Eskar MSN, yang kami banggakan para mahasiswa, generasi muda milenial, pelaku seni, pemerhati seni, pecinta seni, dan para pemirsa yang berbahagia. Sore hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan Santiswara dan Laras Madya. Santiswara dan Laras Madya ini sangat berkaitan dengan tembang dan vokal. Berbeda dengan sajian karawitan pada umumnya, tentunya instrumen gender digunakan sebagai ting-tingan atau arah nada para vokalis. Jika di Santiswara dan Laras Madya ini, meskipun banyak sekali berhubungan dengan tembang dan vokal, sajiannya tidak menggunakan ting-tingan dari instrumen gender. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Apa sih kesulitannya? Syaratnya agar kita bisa mempelajari Santiswara dan Laras Madya ini dengan mudah dan menyenangkan, bagaimana? Maka dari itu, dengan sangat antusias sekali, saya Jayananta Kertia tentunya akan memandu jalannya diskusi ini sampai selesai nanti. Baik para pemirsa sekalian, sebelum memasuki acara diskusi pada kesempatan kali ini, tentu saya akan memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau bernama Bapak Waluyo Sastro Soekarno atau lebih akrab dipanggil Pak Waluyo, adalah sosok berpenampilan lembut dan kalem. Lahir di Desa Purwosari, Kabupaten Blora pada tanggal 21 Agustus tahun 1962. Sejak kecil, beliau sudah mempelajari tembang dan sangat lihai, sehingga hal tersebut menghantarkan beliau menjadi dosen, khususnya tembang, di jurusan Karawitan ISI Surakarta. Kiprah beliau di dunia seni diantaranya pernah tampil di Hong Kong Art Festival tahun 1996, Pacific Music Festival di Jepang tahun 1999, ASEAN Festival for Art di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2003, dan sebagainya. Sengaja memang tidak saya sebutkan semuanya karena memang sangat banyak sekali. Selanjutnya, beliau juga menciptakan banyak sekali karya musik seperti pada tahun 2008 komposisi musik untuk iringan tari Bedoyo Santri, tahun 2009 komposisi musik Guyub, tahun 2010 komposisi musik untuk iringan tari Dewa Ruci, dan masih banyak lagi. Selain itu, dikenal sebagai sosok yang islami, karya-karya beliau kemudian identik dan berbau religius, seperti dalam karya Eman-Eman, Zikir, Sholawat Rambu, dan seterusnya. Beliau bahkan melibatkan tak kurang dari 200-an jemaah masjid di kampungnya untuk membumikan agama lewat musik. Lewat kelompok yang dilabeli Santiswara Laras Madya ini, beliau menindangkan tembang-tembang islami yang tumbuh selaras dengan kedamaian dan kebahagiaan hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Bunyi kemana, kendang, dan gender yang terpadu dengan rebana, beduk, serta suluk pepujian itu menjadi jembatan bagi kelompok yang menolak masjid bercampur dengan kesenian. Untuk itu, para pemirsa, agar tidak semakin penasaran,
Saya sudah bersama Bapak Waluyo SKR MSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan Nggih. bebas dari corona insya Allah. Amin. Nggih. Puasanya bagaimana Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar semuanya. Nggih. Dereng muka. Oh, nggih, Pak. Muka-muka muka. Nggih. Kula nggih dereng mokel lho, Pak. Nggih. Jadi begini Pak, karena pemirsa di rumah sudah sangat penasaran. Karena tadi di awal terdapat sajian Santi Sworo dan Narasmadyo yang disajikan Bapak dengan rekan-rekan mahasiswa Karyatan Isi Surakarta. Kita di sini dan pemirsa di rumah tentunya ingin belajar banyak nih Pak tentang Santi Sworo dan Narasmadyo. Tapi sebelum itu, saya coba ingin meresum kembali kalimat Bapak bahwa Santi Sworo dan Narasmadyo merupakan salah satu seni budaya Jawa. Apakah kesenian ini termasuk dalam cakupan seni karawitan Pak? Monggo. Ya, terima kasih Mas Yaya. Sebenarnya tidak, ya, tidak karena ini adalah semacam jenis kesenian yang baru. Kesenian baru artinya karawitan sudah sedemikian membumi di Jawa, kemudian juga sebelum itu ada namanya kesenian terbangan. Nah, baru setelah itu ada jenis kesenian baru yang lahir dari karaton namanya Santi Sworo. Kemudian ada lagi setelah beberapa dasawarsa ada Larasmadyo. Oh, jadi memang Santi Sworo dan Narasmadyo ini berbeda gitu. Ya, berbeda. Apa Ya. sih Pak yang membuat berbeda? Perbedaannya pertama itu dari sisi sumbernya, sumber gendingnya. Kalau Santi Sworo, ya, Santi Sworo itu biasanya diangkat dari gending-gending Jawa, ya, Gending Jawa. ya. Itu gerongannya itu dibuat dari seleh-seleh gending yang bisa dari ada yang gending Roronjolo, ada yang gambir sawit, Santi Sworo Roronjolo, Santi Sworo gambir sawit, Santi Sworo Bayemtur, Santi Sworo Pakumpulan dan sebagainya. Nah, ini dari sumbernya. Kemudian dari teksnya, Santi Sworo itu biasanya di dalam teksnya, di dalam cakepannya mesti ada sholawatnya. Kemudian juga ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu ciri-cirinya seperti itu. Lah, kemudian kalau Larasmadyo itu biasanya diangkat dari Sekar Mocopat. Jadi ada Larasmadyo Dandang Gulo, Larasmadyo Sinom, Larasmadyo Pangkur, Larasmadyo Kinanti dan sebagainya, semua dari Sekar Mocopat. Ya. Dan itu biasanya tidak menggunakan cakepan tadi sholawat dan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya itu. Jadi perbedaannya kalau Santi Sworo itu menggunakan gending Jawa, Dari gending Jawa, ya. tapi kalau Narasmadyo Diangkat dari Mocopat. Mocopat. Sekar Mocopat. Baik. Sebelum menginjak ke Larasmadyo Pak ya, saya ingin sedikit mengulik nih tentang Santi Sworo. Pengertian dari Santi Sworo sendiri itu apa sih Pak? Ya, Santi Sworo itu dari Santi itu artinya doa, yaitu permohonan ya. Kemudian Sworo sendiri adalah ya bisa suara manusia atau juga suara instrumen gitu ya. Artinya doa yang dilantunkan menggunakan suara. Nah, suara sendiri kan di samping ada lagu juga ada teks, juga ada suara-suara instrumen. Kemudian Santi Sworo ini lahirnya itu apakah memang sudah dari keraton asli atau memang dari masyarakat umum Pak? Ya. Jadi memang tidak ada sesuatu yang lahir begitu baru, tidak ada. Mesti ada yang melatar belakangi. Jadi
informasi yang saya dapatkan dari Lito Pradonggo bahwa pada zaman Pakubuwono itu kondisi kesenian terbangan, seni terbangan yang mungkin hidup di pondok-pondok pesantren atau di masyarakat ya di luar keraton gitu ya, itu sudah mulai punah gitu ya. Kemudian atas inisiatif Pakubuwono V yang mesti dibantu oleh para ahlinya, para pengrawit keraton pada waktu itu punya ide kemudian membuat Santiswara ini ya, Santiswara ini yang dimana merupakan akulturasi antara budaya Islam dan Jawa. Budaya Islamnya diwakili dengan terbang, instrumen terbang, yang Jawanya itu ada kendang ya, ada kemana, kemudian dari unsur lagunya menggunakan tangga nada selindro pelok dalam bentuk gerungan. Seperti pada gerungan di dalam gending juga seperti itu. Nah, berbicara tentang akulturasi nih Pak. Jadi tadi Pak Waloyo mengatakan bahwa Santiswara ini merupakan akulturasi dari budaya Islam Dan Jawa. dengan Jawa. Nah, apakah ini juga termasuk pada zaman itu dijadikan sebagai sarana atau cara penyebaran agama Islam Pak? Ya bisa dari produk ini ya, bisa juga disajikan dalam konteks yang sudah tertentu ya. Jadi perpaduannya di sini memadukan dari sisi fisiknya ya, ada instrumen, dari sisi non fisiknya adalah nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai apa yang ada di dalam Islam kemudian sudah diserap di dalam budaya Jawa. Jadi maka di dalam Islam kan menghormati orang tua itu wajib. Ya, barangkali nilai-nilai menghormati itu kemudian diserap di dalam budaya Jawa menjadi sopan santun, tepo seliro dan sebagainya itu ya. Ya, yang sangat sebagai bisa juga dikatakan untuk sarana juga Pak ya. Iya, bisa sarana dakwah itu kan sebenarnya mengajak ya, mengajak dari kegelapan menuju cahaya, mengajak dari sesuatu yang tidak baik menuju ke lebih baik gitu ya, mengajak dari tidak menghormat pada orang tua menjadi menghormat kepada orang tua. Nah itu bisa juga melalui seni ini atau macam-macam seni bisa juga. Baik. Menarik ya Pak ya. Wow. Saya semakin penasaran nih sama Santiswara nih. Kemudian tadi Pak Wal juga mengatakan bahwa Santiswara Larasmadjo ini menggunakan tarasan gamelan gitu Pak. Ya. Selindro dan Nggih, helm. nggih. Itu belajarnya bagaimana Pak? Melihat, meninjau peralatannya, tanda kutip mungkin tidak ada gendir tadi saya lihat. Nah, itu treatmentnya atau caranya bisa belajar terus mampu ini atmosfernya kalau bahasa Jawanya neme sak mine kan. Mone sak gitu. mine. Lah ini bagaimana Pak? Ya. Setiap pelatih punya cara sendiri di dalam atau cara-cara bagaimana mengingat-ingat nada-nada di dalam gamelan itu seperti apa kira-kira yang ditransfer ke dalam seni Santiswara maupun Larasmadjo ini. Jadi sebelum melibatkan instrumen Jawa atau gamelan Jawa yang penting seperti gender dan sebagainya, itu mestinya ada yang menggunakan cara-cara menggunakan instrumen kemana sebagai panduan nada itu. Misalnya kemananya itu ada pi dan nem. Nah mungkin nemnya itu bisa digunakan sebagai ukuran. Oh nanti vokalnya juga nemnya seperti ini. Pi nem ya. Nem baik nem di dalam selindro maupun nem di dalam pelok keenem maupun nem di dalam pelok barang. Ya bisa, itu salah satu cara. Salah satu cara Yeah. seperti itu Pak ya, seperti gamelan yang tumbuk 6 gitu ya Ya, Pak ya. ya bisa. Oh, Iya, baik, iya. baik. Nanti kita akan lanjutkan Pak ya setelah jeda berikut ini. Terima kasih.
perkenalan kita dengan salah satu seni di Kasanah budaya Jawa, yaitu seni Santi Sworo dan Laras Madya. Santi Sworo punya pengertian, santi adalah doa dengan suara, doa yang dilantunkan dengan suara tembang Jawa. Seni Santi Sworo ini punya ciri khusus, yaitu bahwa cakepan di dalam gending-gendingnya itu mesti melibatkan sholawat dan syahadat. Saksikan pentas Santi Swaran 2021, persembahan mahasiswa program studi seni karawitan ISI Surakarta berkolaborasi dengan grup Santi Sworo Laras Madya Menikmati, hanya di channel YouTube Hima Karawitan ISI Surakarta. Baik pemirsa, selamat bergabung kembali dengan saya dan masih bersama Pak Waluyo SKR MSN yang akan masih berdiskusi banyak tentang Santi Sworo dan Laras Madya. Kita lanjutkan Pak. Tadi sudah membahas tentang pelarasan nih. Nah, kemudian saya ingin tahu tentang, sudah sempat disinggung beberapa alat yang digunakan. Nah, untuk kelengkapan alatnya Pak, itu apa saja di Santi Swaran sama Laras Madya? Apakah sama dengan gamelan ageng atau seperti hadroh atau bagaimana Pak? Ya biasa yang ditambahkan di dalam pertunjukan Santi Sworo Laras Madya itu ada biasanya gender, ya. Gendernya biasanya komplit itu kalau ada gender golok barang, selindro, golok barang. Kemudian selentem, bisa juga kalau siter juga bisa juga ya. Artinya tergantung situasi dan kondisinya. Dan juga budgetnya. Tetap budget nih Pak ya. Gocek lagi. Iya. Oh, jadi seperti gong kemodong tidak ada kalau memang ingin. Ada juga tadi kendang ya Pak? Ya kendang jelas itu, kalau kendang memang gawanya Santi Sworo Laras Madya itu instrumen kendang. Instrumen kendang. Ya, dan kemana itu memang seperti yang pasangan. Iya, yang instrumen yang asli, artinya bawaan dari kesenian ini adalah ada kendang ciblon, kemudian kemana, kemudian ada terbang ageng, terbang doro dan terbang kempling, yang terbang yang kecil. Ya. Artinya dari jenis tebang Santi Swaran yang paling ukurannya yang paling kecil. Nah ini juga menarik Pak, berkaitan dengan kendang nih Pak. Kalau di karawitan gamelan ageng nih Pak, kendang bisa menjadi pamorbawa. Kalau di Santi Swaran apakah sama seperti itu Pak? Iya, kendang memang juga punya fungsi sebagai pamorbawa, ya, nyumuke, mandeke gitu ya. Tapi di dalam setelah berjalan itu di Santi Sworo Laras Madya itu banyak menggunakan kendang apa istilahnya pematut, artinya dipatutkan sesuai dengan lagunya. Dan pada seleh-seleh tertentu yang dianggap berat atau seleh gong, ya. Kalau misalnya gendang bulo itu kan biasanya ada 3 seleh yang bisa digongkan. Godro ketiga, godro ke-7 dan godro ke-10 itu biasanya ada kendang yang mencirikan itu untuk menuju seleh itu. Biasanya ada sekarang, kemudian tak dulu tak dulu tak delang itu tak delak gong. Nah itu yang mencirikan Santi Sworo Laras Madya itu kendangan itu. Oh, yang mencirikan itu ya Pak? Ya itu biasanya seperti itu ya. Itu terjadi di Santi Sworo dan Laras Di Madya Santi ya Pak? Sworo dan Laras Madya itu cirinya seperti itu. Nah yang kedua nih Pak, terkait dengan terbang nih Pak. Nah, tadi ada 3 terbang ya Pak ya? Kurang lebih ya. Apakah itu juga sama Pak? Pola tekniknya, tabanya tuh seperti terbangan samroh, hadroh atau bagaimana Pak? Ya, beda. Ada yang fungsinya sebagai gong, ya. Iya. Gong. Ada yang banggen.
terbangnya juga bisa Iya, banggeni, Pak. banggeni ketika itu akan menuju gong biasanya di banggeni. Misalnya tong dung tong dah tok dung tong tok dung tok dah tok dung tong tok dung tok dah tok dung tok tok dung tong tok dung tok dong. Itu banggeni. Nah, ada yang terbang yang kecil tong teng tong dung tong teng tong 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 tong teng itu terus dari awal sampai akhir ya itu ya. Iya. Nah, di dalam Laras Madya terutama itu juga ada iromo tadi, kemudian ada iromo wilet atau dirangkepke gitu ya, ada. Tetapi saya di grup saya itu belum pernah saya ngerangkepke iromo itu, karena kalau dirangkep bubar gitu ya. Ya, tapi nanti adik-adik jurusan kerawitan saya kira bisa itu. Bisa ya, Pak. Jadi kegiatan ini mesti harus dilanjutkan gitu. Ya, Untuk supaya menambah khasanah pada mahasiswa tentang salah satu jenis seni Santi Sworo. menurut Bapak nih, apakah sampai detik ini Santi Sworo dan Laras Madya itu masih terbilang eksis di kalangan masyarakat umum khususnya? Ya, saya pikir sama dengan seni-seni tradisi yang lain. Ya, situasinya, kondisinya yang memang sudah terpinggirkan gitu ya. Sudah terpinggirkan. Memang pernah punya masa-masa keemasan kira-kira ya tahun 70-an itu kan banyak di grup-grup Santi Sworo itu banyak dulu di Solo atau di tempat saya di Blora sana juga ada. Nah sekarang yang masih agak lumayan itu di daerah Yogyakarta. Itu agaknya masih hidup itu ya, masih hidup biarpun mesti tidak seperti yang dulu. Kalau di Solo ini memang sudah jarang. Di Dinas Kebudayaan mencari klub atau grup Santi Sworo saja itu ada beberapa, tapi yang hidup cuma ini sementara dari masjid saya ini. Ya, yang lain juga masih, tapi masih sudah sangat jarang untuk latihan saja jarang. Ya. Padahal ini sangat menarik sekali Pak ya untuk dijadikan sebagai tanda kutip pengetahuan seni yang lain selain dari seni-seni yang umum. Ya, saya pikir nanti peran daripada dosen dan mahasiswa jurusan kerawitan harus peduli terhadap itu nanti ya, di samping kerawitan itu sendiri. Saya ingin kembali nih Pak tentang pelarasan Pak. Di Santi Sworo juga Laras Madya kan juga menggunakan pelarasan bulan pelok. Nah, apakah juga masih terikat dengan adat Pak? Apakah pernyataan Pak Astanto ini akan perlu kita gabungkan dengan Santi Sworo dan Laras Madya? Ya, itu masih perlu saya pikir, ya. Karena satu, misalnya dari pelok saja, pelok tem dan pelok barang. Nah, pelok pada tem dan pelok pada barang. Kemudian kalau gending-gending yang dari selindro, itu juga ada gending yang songo dan menyuro. Lebih-lebih kalau ada gendernya, ya. Lebih-lebih kalau ada gendernya, itu perlu juga nanti supaya vokabuler atau suasana yang dihadirkan itu bisa beragam. Itu kalau ada songo, menyuro, belok tem, belok barang itu akan lebih. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya Pak ya setelah jeda berikut ini. Ya. Perkenalan kita dengan salah satu seni di Khasanah budaya Jawa, yaitu seni Santi Sworo dan Laras Madya. Santi Sworo punya pengertian santi adalah doa dengan suara, doa yang dilantunkan dengan suara tembang Jawa. Seni Santi Sworo ini punya ciri khusus, yaitu bahwa cakepan di dalam gending-gendingnya itu mesti melibatkan sholawat dan syahadat. Saksikan pentas Santi Swaran 2021
Persembahan mahasiswa program studi seni karawitan ISI Surakarta berkolaborasi dengan grup Santisworo Laras Madiun Menikmati hanya di channel YouTube Hima Karawitan ISI Surakarta. Baik pemirsa, selamat bergabung kembali dan saya masih bersama Pak Waluyo nih. Nah, ini Pak, saya ingin tanya lagi tentang Santisworo dan Laras Madiun karena berhubungan dengan tembang dan vokal. Apakah di dalam kesenian ini juga terdapat bowo, sindena? Bagaimana Pak? Ya, yang jelas ciri daripada seni Santisworo Laras Madiun itu mesti dimulai dengan bowo. Nah, baik bowo yang dari Sekar Ageng, Sekar Tengah maupun dari Sekar Mojopat. Itu sangat menunjang kalau adik-adik nanti belajar memperdalam bowo ya lewat Santisworo Laras Madiun ini. Gitu ya. Ya. Oh, iya. Dan juga teknik gerongan Mas, vokalnya mesti semuanya gerongan bersama-sama. Ya. Iya. Terus itu Pak, ada senggak yang di gong tertentu tadi? Ya. Seperti H, E. Ya. Itu apakah udah ciri khas juga Pak? Ya itu sebenarnya bisa juga sebagai selingan ya, Selingan. supaya ada waktu untuk istirahat dan juga punya fungsi menyegarkan kembali. Biasanya setelah satu rambahan gerongan mau diulang ke gerongan berikutnya itu diserani itu entang tak Baik Pak, saya ingin mengulik sedikit untuk Laras Madiun nih Pak. Apa sih Pak itu Laras Madiun? Laras Madiun itu kalau berdasarkan dari kata dasarnya dan ada laras dan madiun. Laras itu sesuatu yang enak, ya, sesuatu yang indah bisa. Madiun itu tengah-tengah, sak madiane, persojo. Ya, maka jarang kendangan di Laras Madiun ini menonjol sekali, tidak. Ya, pokoknya itu bisa mengatur tempo sehingga enak harmonis saja, tapi tidak menonjol kalau kendangan di dalam iringan tari maupun wayang atau gending yang memang sangat dibutuhkan kepegawaian pengendang. Jadi sak madiane gitu ya. Itu ya. Ini Pak, sama saya ingin mohon pendapat dari Bapak dalam pandemi seperti ini kan hampir menuju ke 2 tahun ya Pak. Menurut Bapak bagaimana strategi pengembangan melihat situasi pandemi dan kita masih harus menjaga jarak di rumah saja, memakai masker. Menurut Bapak bagaimana Pak dengan pengembangan Santisworo dan Laras Madiun ini agar tetap lestari, tetap jaya abadi gitu Pak? Ya memang ini menjadi permasalahan bukan saja di dalam rangka pelestarian atau pengembangan Santisworo Laras Madiun, tapi juga dalam seni-seni yang lain, yaitu punya problem yang sama. Nah nanti kita berharap setelah pandemi ini, semoga nanti para generasi muda atau terutama yang mahasiswa jurusan karawitan ini memperluas wawasannya ya tentang seni-seni yang lain, baik karawitan dari karawitan gaya Surakarta atau diperluas ke karawitan Nusantara ya. Di samping itu juga yang selingkup dengan kita ada seni-seni yang lain, ada seni Santisworo, Laras Madiun, dan mungkin juga kesenian-kesenian yang lain yang hidup di sekitar kampus kita, bisa di sekitar wilayah budaya Jawa Tengah atau Jawa Timur. Itu menarik kalau itu bisa dipahami, itu bisa memperkaya khasanah pengetahuan mahasiswa baik secara akademis maupun secara praktis gitu. Baik, ini terakhir Pak. Mungkin kami nyuwun pesan atau petua dari Bapak untuk para masyarakat generasi milenial dan pemirsa di rumah tentunya, para mahasiswa yang ingin melestarikan seni serta budaya ini, bisa dari berbagai aspek seni, utamanya Santisworo dan Laras Madiun. Silahkan Pak. Ya, mempertahankan atau menjaga
tradisi itu memang dalam kehidupan sekarang sangat berat. Perlu kesabaran dan perlu pemahaman yang mendalam tentang tradisi yang akan dijaga dan dikembangkan itu. Memang ada tradisi-tradisi yang sudah tidak sesuai dengan zamannya, barangkali karena nilainya mungkin bertentangan dengan zamannya, tetapi juga banyak tradisi-tradisi kita yang mempunyai nilai yang sangat eman kalau dibuang begitu saja. Paling tidak bagaimana kita bisa mempertahankan Slendro Pelog, ya, larasan Slendro Pelog juga dengan seabrek tembang-tembangnya, itu adalah kekayaan kita. Kalau kita sudah tidak punya kekayaan atau keahlian di bidang teknologi, nah upaya kita bisa punya kekayaan di ranah ini. Nah, saya pikir kalau kita mensyukuri nikmat itu, insya Allah dalam nanti mesti ada manfaatnya. Amin. Ya, Pak. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas apresiasi dan partisipasinya Pak. Sami-sami Mas Jaya. Oke. Kemudian saya ucapkan selamat pula untuk para panitia penyelenggara dan tim yang bertugas atas acara sore hari ini yang sangat keren dan luar biasa hebat. Sedikit kutipan Pak sebagai penutup diskusi ini, yaitu bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Semoga penjelasan dan diskusi kita pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa di rumah, karena waktu diskusi kita telah usai, maka saya akan pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Dan saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber dan moderator pada acara sore hari ini. Semoga banyak ilmu yang dapat diambil pada acara sore hari ini. Tak terasa, sampailah kita pada penghujung acara Pentas Santi Swaran 2021 pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada program studi Seni Karawitan, jurusan Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Surakarta, Omah Lesung, kelompok Santi Swara Laras Madya Weningati, serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu jalannya Pentas Santi Swaran 2021 yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Seni Karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.